Shalom, nama saya Daniel Sediki dari Prodi Teologi semester 2 Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, dan ini adalah bentuk penugasan UAS ulangan akhir semester dari mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru 2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kitab Wahyu, kitab terakhir yang ada pada Alkitab, dan merupakan kitab yang paling kontroversial dengan isi-isinya yang sangat beragam dengan makna alegoris dan semacamnya. Nama kitab Wahyu berasal dari kata Apokalips dan dari bahasa Yunani apokalipto yang berarti wahyu, apokalips, atau sesuatu yang bersifat masa depan, penyingkapan masa depan. Kemudian dari bahasa Yunani-nya apokalipto yang berarti adalah membuka sehingga menjadi nampak. Membahas latar belakang dari kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus, anak Zebedeus. Diperkirakan kitab ini ditulis pada abad pertama Masehi, sekitar tahun 90 sampai dengan 95 Masehi. Tempat dari penulisan kitab Wahyu ini berada di Pulau Patmos, di mana ditulis oleh Rasul Yohanes pasca mengalami siksaan dari para prajurit Roma, yaitu digoreng. Baik yang beranggapan bahwa isi dari kitab Wahyu adalah nyeleneh dan tidak dapat masuk akal. Salah satu argumen yang paling kuat yang para sarjana berikan adalah bahwa isi dari kitab Wahyu memiliki aturan gramatikal yang tidak sesuai dengan apa yang Rasul Yohanes anak Zebedeus ini tuliskan biasanya dalam sebuah surat. Perlu diketahui bahwa kitab Wahyu bergenre apokaliptik, memiliki bentuk genre apokaliptik, dan merupakan gaya penulisan yang populer pada masa tersebut. Dan juga perlu diketahui bahwa kitab apokaliptik adalah dikatakan populer pada masa tersebut karena diwarnai dengan penderitaan-penderitaan, kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang menggambarkan kesusahan para orang-orang Kristen saat itu. Kitab Wahyu berisi penyingkapan-penyingkapan yang diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Penyingkapan yang Rasul Yohanes dapati berasal dari penglihatan dan pemberitahuan dalam tanda kutip oleh para malaikat. Inti pengajaran dari kitab Wahyu adalah pernyataan tentang Allah sebagai satu-satunya Allah alam semesta ini, atau pencipta alam semesta ini. Kemudian menyatakan bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Tidak hanya sampai di situ, kitab Wahyu ingin menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dalam penderitaan umatnya. Apa yang dimaksudkan dengan poin terakhir ini? Walaupun jemaat atau orang percaya hidup dalam penderitaan, tidak menghoaxkan atau tidak mengingkari janji Tuhan tentang penyertaannya kepada setiap orang percaya di masa penderitaan. Jadi, latar belakang dari kitab Wahyu ini adalah pasca dari sebuah penderitaan dan merupakan sebuah jawaban yang Allah berikan kepada umat-umatnya yang akan mengalami penderitaan dan diberikan penguatan oleh Allah. Siapa yang menerima surat ini atau ditujukan kepada siapakah kitab Wahyu ini? Kitab Wahyu ditujukan kepada 7 jemaat di Asia. Kemungkinan besar jemaat-jemaat ini ada di saat masa penulisan kitab Wahyu. Tentu hal ini sudah bisa kita lihat dari awal pasal di kitab Wahyu. Berhubung dengan siapakah yang menerima kitab Wahyu ini atau ditujukan kepada siapa kitab Wahyu ini, tujuan dari pemberian surat ini kepada 7 jemaat di Asia adalah memberikan penghiburan dan dukungan, peringatan dan teguran, pengungkapan rencana Allah, penguatan iman, dan kesiapan bagi orang percaya. Membahas mengenai argumentasi atau pandangan yang tidak setuju dengan isi dari kitab Wahyu ini. Ada yang berpendapat bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang berisi halu, yang berisi sesuatu yang bersifat absurd dan imajinatif dari seorang Rasul Yohanes ini. Perlu diingat bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang bersifat apokaliptik, yaitu berisi nubuatan. Dan tentu nubuatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes ini melalui berbagai media yang Allah berikan, terutama adalah lewat mimpi,
dalam tanda kutip yang sudah saya katakan tadi itu adalah penglihatan. Kalau kita pernah bermimpi, mimpi yang kita lihat pasti absurd. Absurd dalam artian tidak ada sesuatu yang konkret dan masuk akal di saat kita melihat sebuah mimpi. Semuanya bersifat simbolis dan alegoris. Lalu berbicara mengenai apa yang Allah berikan lewat mimpi-mimpi tersebut, tentu sangatlah susah untuk dipahami dengan nalar logika manusia pada umumnya. Maka di sini kita bisa meyakini bahwa isi dari kitab Wahyu bukanlah sebuah haluan, bukanlah sebuah sesuatu yang merawang-rawang. Kalau diperhatikan dengan baik, semua yang ada dalam kitab Wahyu dituliskan dalam simbolis-simbolis sesuai dengan konteks kebudayaan Yunani. Lalu perlu diketahui juga bahwa Rasul Yohanes adalah seorang Ibrani. Mengapa dia bisa tahu mengenai budaya Yunani atau mitologi Yunani dan segala macam? Hal ini kita lihat bahwa pengaruh Roma atau Helenisme yang terjadi pada masa tersebut sangatlah kuat. Jadi bagi saya merupakan sebuah hal yang wajar saja bagi seorang yang hidup pada masa tersebut untuk mengetahui berbagai ilmu mengenai mitologi Yunani. Dan dari situlah, dari apa yang sudah didapatkan seorang Rasul Yohanes dalam pengembaraannya menjadi seorang rasul memberitakan firman Tuhan, pastilah dia perlu belajar mengenai tradisi-tradisi Yunani sehingga dia bisa masuk ke kawasan orang Yunani untuk memberitakan Injil. Makalah sangat cocok dalam mitologi Yunani ada naga, perumpamaan mengenai perempuan dan seorang naga, kemudian angka 66 dan segala macam. Itu semua adalah hasil kajian pemikiran yang dibumbui oleh budaya Yunani. Dan hal tersebutlah yang membantu Rasul Yohanes untuk setidaknya bisa mewakilkan apa yang ia lihat dalam mimpinya yang absurd tersebut. Berbicara mengenai apokaliptik, bagaimana kitab ini memiliki tempat untuk kita pada masa sekarang ini sebagai orang percaya. Karena hal ini bersifat revelations, kitab Wahyu ini bersifat melihat apa yang akan terjadi di masa depan, kita tidak boleh mengharafiahkan, literalisasikan isi kitab Wahyu dengan zaman sekarang. Tentu akan terjadi yang namanya ketidaksesuaian. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat alegoris, karena ini adalah sesuatu yang bersifat simbolis, kita tidak boleh melihat simbolis itu saja. Kita harus lihat makna dari simbolis itu sendiri. Nah, makna dari simbolis inilah yang akan kita sesuaikan dengan keadaan zaman kita hari ini. Contohnya, angka 66 merepresentasikan para antikristus. Orang-orang yang akan menolak Allah, orang-orang yang sudah tidak lagi menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang layak untuk menjalin relasi atau sebuah hubungan. Hal ini sudah bisa kita lihat di masa sekarang, di mana orang-orang menggaungkan yang namanya humanisme, menggaungkan yang namanya LGBT dan segala macam. Hal ini dilandaskan oleh self-esteem. Artinya apa? Bahwa mereka lebih menghargai diri mereka daripada Tuhan. Mereka lebih mengagungkan diri mereka daripada Tuhan yang sudah mereka ketahui sejak mereka hidup dalam keluarga Kristen. Saya berbicara dalam konteks orang-orang yang ada di Eropa. Jadi kita bisa melihat bahwa kitab Wahyu ini juga memprediksi mengenai kedatangan Tuhan, mengenai 7 penunggang kuda, berbicara mengenai 7 cawan Tuhan, kemudian berbicara juga mengenai 7 gulungan, di mana fenomena-fenomena yang representasi fenomena tersebut memiliki pemaknaan yang hampir mirip dengan keadaan dunia hari ini. Nah, jadi kitab Wahyu pada akhirnya relevansinya bagi orang percaya hari ini adalah mempertanyakan kesiapan kita sebagai orang percaya. Apakah kita siap untuk menyambut Tuhan di awan-awan atau tidak? Kenapa demikian? Kembali kepada awal, mengapa surat ini dituliskan? Kepada siapa surat ini dituliskan? Dituliskan kepada para jemaat-jemaat untuk mempertahankan iman mereka. Kenapa mereka mempertahankan iman mereka? Untuk tetap setia, untuk tetap memiliki kasih yang terus bergumul kepada Allah di surga. Dengan menjaga dirinya untuk tidak mengikuti gairah yang ada di dunia, itulah bentuk kesiapan dari seorang percaya untuk sekali lagi siap menerima kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, parousia.
Tentu cara persiapan yang dilakukan adalah tidak meratapi kedatangannya, karena tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan secara pasti. Secara pasti yang saya masukkan adalah kita tidak bisa memprediksi secara tepat jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, di menit keberapa, dan ke detik berapakah Tuhan Yesus akan datang. Maka bentuk persiapan yang benar adalah mempersiapkan kelayakan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sudah betul-betul menghidupi kekristenan dengan benar. Dan tentu pesan terakhir dari kitab Wahyu ini adalah kedatangan Tuhan Yesus itu real. Pastinya tidak bisa precisely. Dan ini adalah pembahasan saya mengenai kitab Wahyu, dan terima kasih.